Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsia Ferli Sentina. Saya dari Rombel 3A dengan presensi 14, NIM 14014192000 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menelaah RPP guna memenuhi mata kuliah telaah kurikulum sekolah dasar. Berikut saya lampirkan RPP-nya. RPP yang akan saya telaah yaitu RPP kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini saya akan menelaah 5 komponen dari RPP, yaitu yang pertama standar kompetensi, yang kedua tujuan materi, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat materi pembelajaran, dan yang kelima yaitu standar penilaian. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Di dalam RPP ini terdapat 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga IPA. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Di dalam mata pelajaran ini memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu secara keseluruhan. Di dalam kompetensi dasar ini membahas materi berkenaan dengan teks cerita, petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam. Menurut saya, dari keempat kompetensi dasar ini sudah mencakup 4 aspek, yaitu spiritual, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu matematika. Di dalam mata pelajaran ini memiliki 4 kompetensi dasar, di mana secara keseluruhan mata pelajaran ini membahas tentang pecahan desimal dan juga persen. Di dalam kompetensi dasar ini juga sudah mencakup 4 aspek, yaitu aspek spiritual, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian mata pelajaran IPA. Di dalam mata pelajaran ini memiliki 4 kompetensi dasar, di mana secara keseluruhan mata pelajaran IPA ini membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di dalam kompetensi dasar ini juga sudah mencakup 4 aspek, yaitu aspek spiritual, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Menurut saya, dari semua indikator yang ada di dalam mata pelajaran yang ada di RPP ini sudah mencakup yang ada pada kompetensi inti. Kemudian, yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di dalam RPP ini terdapat 8 tujuan pembelajaran, yang menurut saya secara keseluruhan sudah mencakup 4 aspek, yaitu audience, behavior, condition, dan juga degree. Yang pertama yaitu audience. Audience yang ditujukan yaitu keaktifan peserta didik. Kemudian yang kedua behavior yaitu kemampuan peserta didik. Yang ketiga condition atau aktivitas. Dan yang keempat degree atau perilaku belajar yang diharapkan. Di mana yang dimaksud perilaku belajar yang diharapkan yaitu perilaku peserta didik setelah mendapatkan materi pelajaran ini, yaitu memiliki sikap yang baik, spiritual yang baik, pengetahuan yang cukup, dan juga keterampilan yang bagus. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam RPP ini yaitu 3 metode pembelajaran, diantaranya ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Menurut saya dengan adanya metode yang bervariatif ini
memudahkan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Metode tanya jawab dan juga diskusi menurut saya metode yang sangat baik karena di masa pandemi ini siswa melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Namun dengan adanya metode-metode ini membantu keaktifan siswa dalam menerima informasi dan juga menerima segala bentuk materi yang disajikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Di sini ada 3 materi pembelajaran. Yang pertama yaitu bercerita tentang informasi dari petualangan yang terdapat dalam buku siswa halaman 4. Yang kedua penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal dan persen yang terdapat dalam buku siswa halaman 2 dan 6. Dan yang ketiga hewan langka dan tidak langka yang terdapat dalam buku siswa halaman 2 sampai 3. Menurut saya di dalam materi pembelajaran ini sudah sangat lengkap karena RPP ini menyertai halaman yang ada di dalam buku siswa. Yang selanjutnya yaitu standar penilaian. Di dalam RPP ini standar penilaian yang digunakan yaitu dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk kerja dan juga rubrik penilaian. Kemudian juga disajikan remedial dan pengayaan. Menurut saya dengan adanya kegiatan remedial dan pengayaan sangat membantu siswa dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Remedial ini ditujukan pada siswa yang belum mencapai batas tuntas dan pengayaan ditujukan pada siswa yang telah berhasil menuntaskan batas penilaian, namun untuk menambahkan informasi pembelajaran. Sekian telah RPP yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.